Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung. Saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, jangan menjadi batu sandungan. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius 17 ayat 22-27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya, atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen, harus menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi semua orang dalam segala bidang kehidupan. Dalam pembacaan kita hari ini, Yesus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Bapa, serta menaati peraturan hukum agamawi. Para murid sangat sedih ketika Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya akan penderitaan, kematian, dan juga kebangkitannya kelak. Ia akan mengalami kematian oleh tangan manusia demi melakukan kehendak Allah Bapa. Kemudian ketika berada di Kapernaum, pemungut bea bait Allah menanyakan tentang bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus. Yesus adalah pemilik bait Allah, dan seharusnya ia tidak perlu membayar pajak. Namun, supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus pun membayar pajak itu dengan cara yang ajaib. Jadi saudaraku yang saya kasihi, apa yang Yesus lakukan menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas. Yang pertama, otoritas Allah. Yesus dengan taat menyerahkan dirinya mati di tangan orang berdosa. Yang kedua, otoritas dunia. Yesus tetap taat membayar bea. Ketika Yesus hadir ke dalam dunia, maka Yesus juga
berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia, dalam hal ini, peraturan agama Yahudi. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap taat, agar tidak menjadi batu sandungan, demi kebaikan semua orang. Hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, manusia, peraturan agama, undang-undang negara, maupun otoritas lainnya. Yesus memberikan keteladanan bagi kita tentang bagaimana menaati peraturan yang ada, sekalipun Yesus sendiri jauh lebih tinggi dari semua hukum agama dan peraturan manusia, sebab Dia adalah Allah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, marilah kita menjadi saksi Kristus dengan menjadi pribadi yang taat, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi teladan dan mencerminkan Kristus di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar taat dan tunduk kepada otoritas, baik otoritas Allah maupun otoritas di dalam dunia ini. Roh Kudus, tolong kami agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan kami boleh menjadi saksi Kristus, sehingga nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.